Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 32. Buktikan kalau kamu ingin benar-benar bertobat dan berbakti pada suamimu kelak. Jika tidak, aku akan selalu mendatangimu di setiap mimpimu. Syah. Tasya. Seru Mas Adit sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku membuka mata, perlahan-lahan kesadaranku kembali pulih. Kini Mas Adit ada di hadapanku, dengan ekspresi wajah cemas. Segera aku memeluk Mas Adit, dengan terisak-isak dalam dekapannya. Kamu mimpi Ayu lagi, Syah? Tanyanya dengan lembut, sambil mengusap rambutku dengan lembut. Baca istighfar, semoga kamu bisa tenang sayang. 3. Iya, Mas. Jawabku singkat. Lalu mengikuti nasihatnya, mengucapkan istighfar dalam hati. Setelah lumayan tenang, aku mulai menceritakan semua mimpiku pada suamiku. Mimpi yang selalu mendatangiku saat tidur, sudah 3 malam berturut-turut. Kemudian Mas Adit dengan penuh kelembutan memelukku dan mengelus rambutku, dengan penuh kasih sayang. Mas Adit mulai bersuara, menjelaskan semua yang ia tahu dan simpan dalam hati selama ini. Dek, Mas sudah tahu kalau Ayu itu adalah kakaknya Cinta, tetapi mereka beda ibu. Mas mengetahui semua ini, langsung dari mulut Papa Pramudia sendiri. Ternyata almarhumah Ayudhya Larasati adalah anak kandung dari Papa Pramudia. Dengan istri sirinya yang bernama Larasati Wibisana. Kenapa Mas mengajakmu mengunjungi makam Ayu? Karena Mas ingin menyadarkanmu dari semua kesalahanmu. Membawamu kembali seperti Tasya yang masih bersih, pada saat kita masih kecil. Mas tahu adek pasti kecewa sama Mas? Setelah tahu Mas mencintai Ayu bukannya adek, kan? Aku menganggukkan kepala, dan kembali mendengarkan suamiku menceritakan semuanya. Mas minta kamu jangan salah paham ya, ucapnya sambil menatapku tajam. Ngomong saja, Mas. Ucapku. Adek sudah yakin, cinta Mas Adit pada adek. Sama besarnya cinta Mas Adit pada Cinta, bukan begitu, Mas? Mas Adit tersenyum, lalu ia mendaratkan kecupan di keningku. Mas Adit kemudian melanjutkan kembali perkataannya. Jujur, Dek. Ketika itu Mas menganggapmu seperti adik Mas sendiri. Karena Mas memang tidak punya perasaan sama sekali padamu. Tetapi setelah kejadian itu, Mas mulai menyukaimu, dan belajar mencintaimu. Walaupun belum sepenuhnya Mas melupakan Ayu. Baru saja Mas merasakan jatuh cinta sama kamu, tiba-tiba kamu sendiri yang membuat hati Mas jadi benci, marah, kecewa campur aduk jadi satu. Ketika kamu mabuk mengigau sebut-sebut nama Ayu, sambil minta maaf karena kebodohan kamu, menyebabkan ia meninggal dunia. Aku mencium buku tangan Mas Adit, meminta maaf atas kebodohanku itu. Dia dengan tulus kembali mengecup keningku, dan kembali meneruskan perkataannya. Kamu sebenarnya tidak berniat untuk mencelakai Ayu kan, Dek? Tanyanya kembali sambil menatapku dalam. Aku menganggukkan kepalaku, kemudian berkata padanya, tidak ada niat sama sekali, Mas. Saat itu aku hanya ingin memberikan pelajaran pada lelaki yang dulu berniat ingin menabrakku. Mas ingatkan kejadian itu? Mas tidak akan lupa. Potong Mas Adit, lalu melanjutkan perkataannya. Dan lelaki yang ingin adek beri pelajaran itu, adalah Papa Pramudia, papanya Ayu dan Cinta. Aku terkejut dan terbelalak kaget. Setelah mengetahui bahwa orang yang ingin kucelakai adalah papanya Cinta dan Ayu. Tapi Mas, ucapku ragu memberitahu. Arwah Ayu terus akan datang dalam mimpi adek. Caranya sederhana, tetapi tidak mudah dilakukan, Dek. Apa saja itu, Mas Adit? Sahutku dengan penuh harap. Pertama, adek mesti mengakui semua kesalahanmu kepada Papa Pramudia dan Mama Larasati Wibisana. Kedua, adek harus meminta maaf kepada mereka berdua. Ketiga, buang semua sifat iri, dengki, serta dendam dari hatimu, Syah. Keempat, belajarlah memperbaiki diri dengan mengikhlaskan hati dan penuh kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keempat itu adek lakukan semua dengan penuh pengorbanan, Mas yakin kehidupan adek akan tenang dan bahagia. Dan mengenai arwah Ayu yang selalu hadir dalam mimpimu, Mas yakin arwah Ayu tidak akan menyakitimu.
Dia hanya mengingatkan tentang janjimu. Makanya besok Mas akan pulang ke rumah kontrakan Mas di Depok. Sekalian mengenalkan cinta pada Papa dan Mama. Mungkin Papa dan Mama akan menginap 1 atau 2 hari di sana. Apakah kamu paham dengan semua perkataan Mas barusan, istriku? Iya, Mas. Ucapku penuh keyakinan. Adik paham dengan semua perkataan Mas tadi. Mas Adit sekarang ini sedang membimbing, mendidikku untuk kebaikanku dan kebaikan kita bertiga. Hatimu telah mendapatkan hidayah kebaikan. Teruslah menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak kita kelak. Mas sayang kamu, dan berharap kita bahagia di dunia dan nanti di akhirat. Istrinya siapa dulu dong? Tanyaku manja, sambil membenamkan kepalaku di dada bidangnya. Hahaha. Tawanya meledak. Istri Aditya Febriansyah, jawabnya sambil menggodaku. Tahu nggak, istri Aditya Febriansyah itu selain pinter juga cantik loh. Hihihi. Aku tertawa kecil dan tersipu malu, mendengar gombalan kecil Mas Adit. Mas Adit lalu berbisik. Sudah mau pagi, yuk kita tidur lagi, sayang. Sementara itu di tempat lain, seorang pemuda yang beberapa hari lalu berada di kota Surabaya. Menjalankan tugas dari bosnya mengawasi Adit, kini sudah kembali lagi ke Jakarta. Pemuda itu bernama Kuciah. Kuciah sudah mempunyai jabatan penting di perusahaan Pramudia suaminya Sekar. Tetapi ia lebih patuh terhadap istri bosnya, karena berkat jasa Sekarlah, lelaki itu kini sekarang mendapatkan posisi atau jabatan sebagai manajer keuangan di perusahaan besar tersebut. Kuciah saat ini menjalin hubungan asmara dengan seorang gadis cantik bernama Eva Savitri. Hubungan asmara keduanya sudah sangat intim, mereka kini tinggal bersama dalam satu atap. Seperti layaknya pasangan suami istri, walaupun status keduanya belum resmi menikah. Tempat tinggal mereka saat ini adalah sebuah rumah cukup elit. Rumah yang dibelikan oleh perusahaan tempatnya bekerja saat ini karena prestasi kerjanya yang mumpuni. Sementara Eva, pacarnya, saat ini bekerja di sebuah agensi model yang dimiliki oleh Anastasia Putri Wijaya. Lewat tengah malam, mereka baru saja selesai memadu kasih. Mendaki puncak kenikmatan, mengarungi indahnya surga dunia. Keduanya sama-sama puas, terlihat dari wajah mereka yang tersenyum satu sama lain. Tubuh keduanya masih polos, hanya selimut tebal yang menutupinya. Eva bangkit dari ranjang. Bentuk tubuhnya begitu menggoda lelaki yang memandangnya, tinggi dan berat badannya sangat proporsional. Kuciah terus memperhatikan kekasihnya, yang kini berjalan menuju lemari pakaiannya. Lalu mengambil sesuatu dari dalam lemari pakaiannya. Setelah Eva menemukan yang ia cari tadi, dia pun kembali melangkah ke pembaringan. Mas Kuciah, seru Eva manja. Dia lalu mendekat, dan menyenderkan tubuhnya di bahu kekasihnya. Ada masalah serius yang mau Eva omongin. Ngomong saja, sayang, sahutnya santai. Penting banget ya? Eva menganggukkan kepala, lalu ia mulai membuka suaranya. Beberapa hari ini aku sering merasa mual, kepala pusing. Dan sudah 1 bulan ini belum dapat mens. Aku curiga dengan semua gejala itu, lalu aku beli test pack dan... Ini hasilnya, Mas. Aku positif hamil. Eva menyerahkan test pack tersebut kepada Kuciah. Lelaki itu menerima test pack tersebut dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak kaget, melotot dengan mulut menganga. Setelah ia melihat di alat tes kehamilan itu, terdapat tanda 2 garis. Petunjuk yang mengindikasikan bahwa pemakai alat tes tersebut berarti positif hamil. Jadi kapan Mas Kuciah menikahi aku? Todong Eva dengan tegas. Aku tidak mau sampai Papa dan Mama tahu, jika saat ini aku sedang hamil anakmu, Mas. Kuciah sempat bengong sejenak. Ia syok melihat kenyataan saat ini. Tetapi ia tidak ingin kehilangan wanita yang ia sukai. Yang sejak berpakaian putih abu-abu, mereka sudah menjalin kasih. Sebaiknya, besok kita periksa lagi di dokter kandungan? Ucap Kuciah menjelaskan. Setelah diperiksa oleh dokter kandungan, ternyata kamu benar hamil. Mas akan segera menikahimu. Eva segera memeluk kekasihnya. Ia sedikit bisa tersenyum, mendengar jawaban Kuciah yang mau segera menikahinya. Terima kasih, Mas Kuciah. Eva sayang sama kamu, Mas. Iya sayang,
Mas juga sayang kamu, sahut pemuda itu. Kita bersih-bersih dulu sebelum tidur. Pov Adit. Keesokan harinya, setelah semalam aku menasehati Tasya, istriku. Kini Tasya terlihat ceria, wajahnya lebih tenang dari biasanya. Senyumnya tulus dan lebih terbuka untuk berbicara padaku. Aku sedikit demi sedikit mulai sayang dan mencintai dirinya. Setelah selesai ibadah sholat subuh, kami menghampiri Papa sedang bersantai di ruang keluarga. Namun Tasya langsung berlalu menuju ke dapur, membantu Mama dan Big Minah membuat sarapan pagi. Dit, rencana kamu hari ini apa? Tanya Papa setelah duduk bersantai sambil menonton acara TV. Adit pagi ini mau ke kantor dulu, Pak. Jawabku memberitahu. Setelah itu baru ke rumah kontrakan. Papa ikut kamu ke kantor, Dit. Ucap beliau sesaat menoleh kepadaku. Pengen lihat perkembangan perusahaan selama kamu pergi ke Surabaya. Baik, Pak. Ucapku singkat. Nanti Papa dan Mama ikut juga ke rumah kamu di Depok, ucapnya menjelaskan. Biar kita terlihat seperti baru sampai dari Surabaya, Dit. Setelah sarapan pagi, aku pamit pada Tasya dan Mama. Begitupun Papa juga pamit pada Mama dan Tasya. Beliau berpakaian rapi memakai jasnya berwarna hitam. Kami berdua melangkah dengan gagah memasuki mobil. Sesampainya di kantor, kami disambut oleh Imelda sekretarisku. Yang beberapa hari ini ia menggantikan peranku di perusahaan. Meeting dadakan dilakukan pagi ini. Semua manajer, kepala supir dan karyawan-karyawan lainnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan, dikumpulkan di ruang rapat, untuk mengetahui perkembangan perusahaan selama aku berada di Surabaya. Selesai meeting, aku kembali ke ruanganku bersama Papa. Di ruanganku Papa memberikan beberapa arahannya secara langsung, yang tidak ia katakan pada saat di ruang rapat. Tok tok tok. Masuk, teriakku dari dalam. Imelda masuk sambil membawa nampan berisi 2 cangkir kopi hitam. Ia lalu menaruhnya di atas meja. Melda, seruku memberitahu. Saya dan Papa tidak lama di sini, kamu nanti jadwalin ulang dengan klien-klien kita. Hari Senin saya sudah aktif bekerja lagi. Baik, Mas Adit. Ucapnya mengerti, lalu kembali keluar dari ruanganku. Setelah Imelda keluar, kami melanjutkan kembali pembicaraan. Pak, saat ini kita mesti melakukan inovasi atau terobosan baru, supaya perusahaan bisa tetap bertahan. Ucapku menjelaskan ide-ideku. Kita mesti membuka pelayanan online, Pak. Sudah Adit hitung berapa nilai investasinya. Kita perlu beberapa orang untuk mengoperasikan sistemnya 24 jam dengan sistem shift kerja. Nanti Adit bicarakan lagi kepada manajer operasional, manajer keuangan, jika Papa menyetujui usulan Adit. Betul itu, Dit? Sahut Papa. Kita mesti segera mengikuti perkembangan teknologi. Saingan kita sekarang sudah berperang melalui pelayanan media sosial. Kita mesti bergerak cepat. Papa setuju dengan ide-idemu, Nak. Nanti Adit cari orang yang berkompeten untuk membuat website kita, mengoperasikan sistem kita dan bertanggung jawab penuh untuk itu. Papa setuju dengan idemu, Dit. Ucap Papa tersenyum padaku. Segera kamu bikin budgetnya, mumpung Papa masih di Jakarta. Sekalian kita luncurkan divisi yang baru ini, Dit. Siap, Bos, ucapku sambil melakukan gerakan menghormat ala upacara resmi pengibaran bendera. Hahaha, tawa Papa keras. Aku melirik jam tanganku, sudah menunjukkan jam makan siang. Aku segera mengirim pesan pada istriku cinta, yang beberapa hari ini aku tinggalkan. Assalamualaikum. Dek cinta, sayang. Mas yang ini berangkat dari Surabaya bareng Papa dan Mama. Waalaikumsalam. Adek senang sekali, Mas. Adek tunggu kalian di rumah kecil kita. I love you, suamiku. Dengan hati senang, aku segera membalasnya. I love you too, istriku cinta. Mas kangen sama kamu, Muaaj. Aku senyum-senyum sendiri setelah mencium ponselku. Tiba-tiba. Ehem. Suara deheman Papa. Aku tersadarkan setelah mendengar deheman Papa. Dengan menggaruk-garuk kepala, salah tingkah, aku hanya bisa menyengir pada Papa. Kamu barusan weaan sama siapa, Dit? Ucap Papa bertanya. Dari tadi senyum-senyum,
Sampai papa dicuekin sejak tadi. Itu. Barusan WA-an sama Cinta, Pak. Jawabku grogi. Adit pura-pura kabari, bahwa siang ini berangkat dari Surabaya bersama papa dan mama. Oh begitu, sahut beliau penuh wibawa. Ayo kalau begitu kita pulang sekarang. Makan siang di rumah saja, sekalian siap-siap untuk berangkat ke rumah kontrakan kalian. Oke, Pak. Sahutku tanggap. Menjelang sore, aku berpamitan pada Tasya, mencium keningnya sambil membisikinya. Dek, Mas minta maaf. Untuk sementara kamu mesti Mas tinggal di sini. Tapi Mas akan selalu membagi waktu Mas, sesuai kesepakatan kita. Mas cinta kamu, Syah. Tasya menganggukkan kepala, kemudian mencium buku tanganku. Mas Adit. Jangan khawatirin adek di sini. Cinta sekarang juga butuh Mas Adit. Ini bentuk pengorbanan adek demi kebahagiaan kita bertiga. Dan ini berikan buat adekku, Cinta. Tasya menitipkan sebuah bungkusan untuk kuserahkan nanti pada Cinta. 1 jam kemudian, mobil yang kukendarai sudah berada di halaman depan rumah kontrakanku. Aku sangat senang ketika melihat suasana rumah ini, sama seperti beberapa hari lalu sebelum aku ke Surabaya. Kami bertiga berjalan menuju pintu depan rumah, dan begitu sampai di sana segera aku menekan bel rumah. Ting, tong. Sebentar. Suara yang begitu familiar di telingaku menyahut dari dalam. Kriek. Pintu pun terbuka. Mas Adit. Seru Cinta kegirangan, sesaat ketika ia melihatku di hadapannya. Mbak Dewi dan Akbar pun ikut melihat kedatangan kami. Cinta lalu mencium buku tanganku. Aku langsung memeluknya sejenak sebelum kemudian membisikinya. Dek, salim dulu sama papa dan mama. Nanti ya kita kangen-kangenannya. Cinta tersekiap kaget, pipinya berubah menjadi merah merona. Lalu ia beralih ke papaku sambil memperkenalkan dirinya. Selamat datang, Pak. Ucapnya malu-malu. Saya Cinta. Kemudian ia mencium buku tangan papa. Iya, Nak Cinta, sahut papa tersenyum senang. Saya papanya Adit. Setelah itu Cinta mendekat ke mama. Keduanya langsung berpelukan lalu disertai cipika-cipiki. Sesaat kemudian kami semua masuk. Lalu aku kemudian menyalimi Mbak Dewi dan Akbar. Tak lama kemudian, Mas Prima baru sampai di rumah kontrakan. Dia tersenyum senang ketika mengetahui kami bertiga sudah datang kemari. Dit, maafin Mas ya. Ucapnya dengan tulus sambil tertunduk malu. Kemarin Mas terbawa emosi, Mas malu sama Om dan kamu, Dit. Boleh saja aku maafin, tapi saya juga ingin menggaplok Mas Prima dulu. Tanpa menunggu jawaban dari Mas Prima, ku ayunkan tanganku. Mas Prima hanya pasrah sambil meringis memejamkan matanya. Peluk. Aku menepuk pelan pundak Mas Prima, lalu aku berkata, sudahlah, Mas Prim. Kita lupain yang kemarin. Adit mengerti kemarahan Mas Prima pada Adit. Adit bisa memakluminya, kita sekarang sudah jadi satu keluarga besar, kita sama-sama memperbaiki kesalahan kita, Mas. Adi mohon bimbingan Mas Prima dan Papa untuk menjadi suami yang baik untuk kedua istri Adit. Mas Prima sontak membuka matanya, dengan perasaan kaget. Kirain dia benar saya akan menghajarnya. Lalu ia ketawa dan berkata, wahaha, bisa aja lo bercandanya. Gue udah siap-siap nahan perasaan nih. Ah lo gitu aja dibikin serius, kataku ikut ketawa. Mas Prima memelukku dengan erat. Sementara itu, Cinta, Mama dan Mbak Dewi sudah sejak tadi berada di dapur. Entah apa yang mereka bertiga kerjakan di sana. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, kami melanjutkannya dengan makan malam bersama. Aku sangat senang dengan kebersamaan ini, mataku berkaca-kaca, terharu senang. Begitu juga dengan Cinta. Dia terlihat sangat bahagia mengetahui kedua orang tuaku telah merestuinya. Sepanjang makan malam Cinta selalu tersenyum, senyum tulus penuh kebahagiaan terpancar dari bibirnya. Setelah makan malam, Mas Prima, Mbak Dewi dan Akbar memutuskan untuk pulang ke rumah mereka. Setelah kepulangan keluarga Mas Prima, kini kami berempat masih duduk bersantai di rumah sederhana ini. Papa dan Mama tidak canggung mengajak ngobrol Cinta, mereka memperlakukan Cinta sama baiknya dengan Tasya.
Bahkan Mama dan Cinta cepat akrab. Mereka mengobrol layaknya ibu dan anak. Sebelum tengah malam, Papa dan Mama masuk ke kamar tamu. Mereka bilang sudah mengantuk karena lelah dalam perjalanan. Setelah itu, aku lantas mengajak Cinta masuk ke kamar tidur kami. Kemanjaannya ia perlihatkan saat kami cuma berduaan di dalam kamar tidur. Pelukannya sangat erat menumpahkan semua rasa rindunya kepadaku. Begitu pula denganku yang merindukan dirinya. Setelah beberapa hari lalu, sempat melupakannya bahkan menikah dengan Tasya. Aku baru menyadari bahwa keputusanku ini akan melukai perasaannya. Entah bagaimana aku akan menyampaikan kepadanya. Mulutku kaku, tubuhku bergetar, hatiku bimbang. Aku tidak kuat menyaksikan cintaku akan tersakiti dengan keputusanku ini. Ya Allah, beginikah rasanya jika kita telah membohongi orang yang kita sayangi? Aku mohon berilah hamba jalan keluar yang terbaik, aku tidak bisa hidup tanpa mereka berdua. Doaku dalam hati. Mas Adit, seru Cinta berbisik pelan. Aku terkesiap kaget, pandanganku langsung mengarah kepadanya. Ku belai pipinya dan pandangan kami beradu, rindu kami malam ini begitu besar. Tanpa kami sadar, kepala kami saling mendekat satu sama lain. Dan sesaat kemudian, bibir kami pun sudah saling memagut, dengan penuh gairah yang bergelora. Hahaha. Leguhan Cinta, ketika bibirnya terus kupagut, sementara kedua tanganku dengan lincah mulai berkelana di dua titik kembarnya. Saat gairah kami sudah tinggi-tingginya. Tiba-tiba, boleh naang. Handphone Cinta berbunyi, kami berdua sontak kaget. Buru-buru Cinta turun dari ranjang, lalu segera menerima telepon tersebut. Assalamualaikum. Halo, Pak. Sahut Cinta menjawab panggilan telepon papanya. Iya, Pak. Sekarang Mas Adit ada di rumah kontrakan kami, bersama Papa dan Mamanya, sahut Cinta menjawab dengan senang. Apa, Pak? Tidak, Papa cuma bercanda, kan? Sahut Cinta seketika berteriak di telepon genggamnya. Bersambung.